Pada dewasa ini, negara Indonesia sedang dilanda oleh beberapa tantangan mendasar yang sedang dihadapinya. Terlebih lagi adalah mengenai topik pendidikan. Pendidikan menurut pengertiannya dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran pengetahuan pendidikan dan keterampilan yang diajarkan secara turun-temurun dan generasi ke generasi. Dalam pengertian yang menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, sedikitnya di negara Indonesia masih belum memenuhi hal-hal tersebut. Karena pendidikan yang ada di negara Indonesia, beberapa di antaranya masih banyak sekali ditemui daerah-daerah yang ada di negara Indonesia yang belum terkena dampak pendidikan secara merata, dengan kualitas yang baik serta mumpuni seperti daerah ataupun kota besar yang lainnya. Keadaan itu berbanding terbalik dengan pendidikan yang ada di wilayah atau kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia. Contohnya seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya yang tak terpenuhi standarisasi pendidikan. Bila dilihat dari permasalahan yang ada, dapat diketahui bahwasanya beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti daerah pelosok, sejatinya banyak sekali yang belum menyentuh pendidikan secara normal karena banyak sekali masalah yang terjadi dan juga dihadapinya. Salah masalah tersebut adalah contohnya keterbatasan fasilitas. Para siswa yang ada di kawasan terpencil di Indonesia kerap kali tidak memiliki akses yang sama dengan para siswa lainnya yang ada di kawasan kota besar, seperti akses terhadap buku, internet, teknologi, maupun transportasi yang mendukung belajar mengajar mereka. Lalu ada kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak di antara sekolah-sekolah yang berada di kawasan terpencil di Indonesia masih jauh dari harapan, bahkan sekolah maupun dari kampus yang ada di kawasan tersebut masih jauh dari kata cukup. Terutama pada wilayah pedesaan yang notabene-nya masih manual dan hanya berjalan di tempat saja, atau yang dapat disebut juga dengan kawasan tidak berkembang. Sehingga banyak dari tenaga pendidik yang masih awam akan keadaan tersebut. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, banyak di antara tenaga pendidik yang ada di kota besar tidak berkenan apabila ditempatkan di kawasan terpencil. Dan rendahnya kualitas sarana fisik, banyak di antara sarana dan prasarana yang kurang mendukung proses pembelajaran, yang mana dalam beberapa penelitian diketahui bahwa ruang kelas dalam kondisi baik yang ada di Indonesia masih berada di bawah angka 50%. Masalah lain adalah disparitas pendidikan antara daerah terpencil dengan kawasan perkotaan besar. Walaupun pemerintahan telah melakukan berbagai pengupayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di wilayah Indonesia, namun ada kenyataan masih banyak kesenjangan yang sangatlah signifikan terhadap akses dan juga kualitas pendidikan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dampak dari masalah pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan akses dan biaya pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah sejak dini. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan. Dengan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesempatan individu yang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang, pendidikan dapat menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam berbagai bidang. Pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan. Dengan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesempatan individu yang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang, pendidikan dapat menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam berbagai bidang. Salah satu solusi utama adalah memastikan akses yang lebih luas ke teknologi, terutama akses internet. Di era digital, banyak pembelajaran yang dilakukan secara berani, dan akses internet yang terbatas atau tidak sama sekali dapat menjadi penghalang serius. Pemerintah dan organisasi pendidikan dapat bekerja sama untuk memperluas infrastruktur internet ke daerah-daerah yang terpencil dan ekonominya lemah. Yang kedua adalah program bantuan keuangan. Ketidaksetaraan ekonomi sering menjadi hambatan besar dalam akses pendidikan. Program bantuan keuangan seperti beasiswa, bantuan pendidikan, dan perbedaan biaya kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi dapat membantu siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih lemah untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih berkualitas. Ketiga adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyediakan tempat bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Menanggapi bahwa siswa dengan beragam kebutuhan memiliki akses yang sama ke pendidikan adalah langkah penting menuju akses yang adil.
Hal ini melibatkan pengembangan kurikulum yang mendukung beragam gaya belajar dan kemampuan siswa-siswi. Yang keempat, kesadaran dan pelatihan. Pendekatan pencegahan juga dapat digunakan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif dan ketidaksetaraan pendidikan dapat membantu mengubah budaya yang mendukung ketidaksetaraan. Selain itu, pelatihan untuk guru dan staf sekolah tentang bagaimana menghadapi beragam kebutuhan siswa dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kelima adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian terus-menerus tentang cara mengatasi ketidaksetaraan pendidikan juga sangat penting. Ini termasuk menilai efektivitas berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi strategi baru meningkatkan akses yang adil. Solusi yang terakhir adalah kolaborasi antar negara dan organisasi. Tantangan ketidaksetaraan pendidikan tidak terbatas pada satu negara atau satu wilayah. Kolaborasi internasional adalah negara-negara dan organisasi pendidikan dapat membantu menyediakan sumber daya dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara global. Ketidaksempurnaan pendidikan bukanlah permasalahan yang dapat diatasi dalam waktu semalam. Namun dengan tindakan yang tepat dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan kemajuan signifikan. Setiap individu berhak mendapatkan akses yang adil ke pendidikan yang berkualitas. Dan dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, kita dapat mencapai tujuan tersebut dan menciptakan masyarakat yang adil dan berpendidikan.